Shalom anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sukacita ya. Kita akan memulai cerita Alkitab hari ini dengan bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan bersama lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Sekarang tutup mata kalian, lipat tangan, tundukkan kepala, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada hari Minggu ini kami dapat berkumpul untuk memuji nama-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan cerita Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bersama-sama membuka Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil
berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat indahnya terambil dari Efesus 4 ayat 3 sampai 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Cerita kita hari ini berjudul Ikan dan Burung yang Saling Membantu. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang berenang dan beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Lalu ia berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia melompat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Dia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya beralih pada seekor burung yang berterbangan kian kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata ikan dalam hatinya. Nah, ini kita tinggalkan si ikan ya, kita lihat burung. Si burung setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk istirahat.
pada waktu itu, saat dia istirahat, dia melihat ke air. Lalu dia melihat di dasar sungai, dia melihat banyak sekali cacing berkelihatan. Yummy, kelihatannya cacing-cacing itu enak, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air, menyelam, dan menangkap cacing-cacing itu. Namun tidak berhasil, karena dia tidak bisa berenang. Akhirnya dia hanya bisa memandangi cacing-cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya beralih pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing di dalam air itu? Kata si burung dalam hatinya. Akhirnya, ikan dan burung tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian juga si burung berkali-kali melihat ikan melompat-lompat ke atas untuk mencari biji-bijian. Namun usaha mereka gagal. Akhirnya mereka lalu berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata si burung. Iya benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga aku tidak bisa terbang dan mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing dalam sungai, tapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide yang bagus, sahut si burung. Nah, anak-anak, akhirnya mereka berdua bekerja sama. Ikan mencarikan cacing, lalu dilemparkan ke daratan supaya burung bisa memakannya. Dan burung mengambilkan biji-bijian dan dilemparkan ke sungai agar si ikan bisa memakannya. Nah, itulah akhir cerita tentang kisah ikan dan burung yang menjadi sahabat dan saling membantu. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Alkitab pada hari ini. Menguatkan kami semua untuk boleh saling menghargai akan kelebihan satu dengan yang lain dan saling melengkapi kekurangan kami. Dan biarlah kami boleh senantiasa bekerja sama untuk kemajuan kami semua. Berkati kami Tuhan, berkati hari ini, dan segala aktivitas yang akan kami lakukan. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan boleh senantiasa hidup dalam hati dan kehidupan kami. Kami berserah atas hidup ini dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan di cerita Alkitab yang lebih menarik lagi. Bye!